yang saya sampaikan adalah ada berbeda-beda skema bantuan sosial. Ada skema yang disebut bantuan pangan non-tunai, ada skema bantuan sosial tunai, ada bantuan langsung tunai dana desa, dan sekarang bentar lagi akan ada 2 lagi, bantuan kepada pegawai yang di bawah 5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ada bansos produktif ya. Jadi banyak sekali skema-skema, ada prakerja misalnya. Nah, yang ingin saya sampaikan bukan tidak mendapatkan secara penuh, tetapi nilainya beda-beda gitu. Jadi sebelum ada pandemi COVID-19, ini masyarakat miskin mendapatkan program yang disebut sebagai BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Nah, jumlahnya ada kurang lebih 2,8 juta di Jawa Timur, begitu. Nah, kemudian dari mana mereka ini dipilih? Dari apa yang disebut sebagai DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jumlahnya berapa? Ini diambil berdasarkan survei kemiskinan mikro. Jadi ini dilakukan di 2015 oleh BPS menggunakan apa yang disebut sebagai basis data terpadu. Se-Indonesia dilihat ada berapa keluarga yang masuk dalam kategori income atau penghasilan 40% terendah se-Indonesia. Nah, dari Jawa Timur ada kurang lebih 5 juta keluarga kita masuk di dalam kategori itu. Gitu. 5 juta dari 13 juta, jadi sekitar 37-38% keluarga di Jawa Timur masuk DTKS. Nah, dari 5, sekian juta, 5,1, 5,2 yang mendapatkan bantuan pangan non tunai sebelum COVID-19 ada 2,8 juta keluarga. Begitu terjadi COVID-19 ya, maka penerima bantuan ini ditambah menjadi 3,8 juta. Begitu. Nah, berapa nilai bantuannya? Nilai bantuannya 200.000 per bulan. Begitu. Nah, inilah yang saya sebut kemarin 3,8 juta mendapat bantuan 200.000. Saya tidak mengatakan itu tidak penuh. Tetapi angkanya berbeda dengan yang menerima program lain. Namanya satu bansos tunai, ya, bantuan sosial tunai, dan satu lagi adalah bantuan langsung tunai dari dana desa. Nilainya adalah 600.000 per bulan. Tetapi bedanya penerima BPNT tahun depan dia mungkin akan mendapatkan lagi BPNT. Tapi penerima bansos tunai belum tentu mendapatkan lagi tahun depan. Awalnya bansos tunai hanya diberikan 3 bulan. Ya. Kalau tidak salah dari Mei, Juni sampai Juli. Itu. Nah, tentunya kan mereka yang kemudian menerima 200.000 wajar bertanya, kenapa mereka yang kemudian dapat program bansos tunai terimanya 600.000, gitu ya? Wajar kan dia bertanya seperti itu, gitu. Nah, ini disparitas ini kemudian dijelaskan. Oh iya, tapi Anda programnya sampai akhir tahun, bahkan bisa sampai tahun depan. Sedangkan yang 600.000 ini hanya 3 bulan. Oke, sejauh ini bisa dipahami. Tapi kemudian diperpanjang lagi ternyata. Dari bulan misalnya Mei, Juni, Juli, sekarang dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, yang tadinya dapat 600 dapat lagi, walaupun bukan 600, dapatnya 300.000. Nah, coba kita kali 1,5 juta ditambah 1,8 juta, itu kurang lebih berapa? 3,3 ya, gitu ya, 3,3 juta, begitu per keluarga yang menerima bansos tunai. Ada berapa orangnya? Ada 1,4 juta. Dan yang mendapat bansos tunai tidak boleh yang sudah menerima BPNT. Jadi orang yang dapat bantuan 200.000 tidak boleh lagi dapat bansos tunai, harus orang lain. Nah, tentunya akan mengambil nama-nama baru. Pemerintah kabupaten kota boleh ngambil dari sisa DTKS ya, yang 5,2 juta keluarga yang belum dapat BPNT boleh diusulkan, boleh juga nama lain. Karena memang karena pandemi ini yang 4 juta. Nah, inilah yang maksudnya kami sampaikan kemarin ini bukan sekedar banyaknya tumpang tindih. Kami nggak mengatakan demikian. Yang kami sampaikan bahwa kami menerima data nih. Ada 1,4 juta penerima bansos tunai. Ada 3,8 juta penerima BPNT. Ya. Nah, idealnya mereka itu tidak dalam satu keluarga yang sama.